Selamat datang di Maksi Afian Aryawan Channel. Kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda tidak bahagia. Nah, apakah Anda termasuk salah satunya? Kemudian apa yang harus dilakukan apabila memang betul Anda tidak bahagia? Banyak dari kita menderita karena kehilangan makna hidup, vitalitas, serta arah kehidupan. Berikut ini ada beberapa tanda yang mungkin ada pada diri Anda. 1. Ketika kita merasa tidak sebaik orang lain. Anda rindu untuk melayani, tetapi Anda tidak tahu apa yang harus Anda sumbangkan dan mengapa itu penting. Yang kedua, Anda mendapati diri sedang berjuang dengan sia-sia untuk mencapai standar kesempurnaan yang mustahil dicapai. Yang ketiga, sering merasa khawatir karena tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup kurus, tidak cukup gemuk, tidak cukup muda. Nah, perasaan kekurangan-kekurangan ini muncul dalam diri Anda. 4. Merasa menjadi korban keadaan yang berada di luar kendali. 6. Kehidupan sehari-hari menjadi tidak berarti. 7. Sering merasa tidak berdaya, putus asa, atau pesimis. 8. Perasaan diri tidak terlalu penting. 9. Selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. 10. Tertekan karena tantangan yang sedang dihadapi dalam kehidupan. 11. Menderita berbagai gejala fisik yang tidak jelas dan sulit diobati seperti kelelahan, nyeri kronis, penambahan atau penurunan berat badan, insomnia, gangguan kulit, atau sering kita sebut dengan nama psikosomatis. 12. Kecewa terhadap kehidupan. Berikut ini beberapa tips tentang bagaimana menjadi lebih bahagia mulai hari ini. 1. Kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Anda terjebak dalam perangkap berpikir bahwa keadaan Anda perlu berubah sebelum Anda bisa bahagia. Anda tidak akan pernah sampai di sana. 2. Fokuslah yang terbaik. 3. Berhentilah membandingkan dengan orang lain. Apakah Anda membandingkan keuangan, tubuh, liburan, bakat, ukuran rumah, atau ukuran sepatu, dilahirkan oleh siapa? Tidak ada pemenang dalam permainan perbandingan. Tapi inilah kabar baiknya. Tidak ada yang memaksa Anda untuk bermain. Anda dapat berhenti kapan saja Anda mau. Syukuri apa yang Anda miliki, hargai siapa Anda, bekerja keras setiap hari untuk menjalani kehidupan yang terbaik yang Anda miliki, dan berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain. 4. Latihlah rasa syukur dan kemurahan hati. Jika Anda menunggu cukup uang untuk menjadi murah hati, Anda tidak akan pernah sampai di sana. Demikian juga jika Anda menunggu semuanya sempurna untuk disyukuri, Anda tidak akan pernah mengalaminya. Pilihlah untuk bersyukur hari ini, bermurah hati dengan waktu dan uang yang Anda miliki sekarang. 5. Jangan mengejar harta benda. Harta benda diperlukan untuk kehidupan, tetapi masyarakat kita mengacaukannya dengan konsumerisme. Pemasar itu bekerja keras untuk meyakinkan kita bahwa produk mereka tidak hanya dibutuhkan untuk kehidupan, tetapi juga penting untuk kebahagiaan. Perlahan tapi pasti kita mulai mempercaya janji-janji kosong mereka dan menyia-nyiakan waktu kita untuk mengejar hal yang tidak perlu, yang tidak pernah bisa memuaskan kita. Kita mengorbankan waktu, uang, tenaga, dan fokus mengejar dan mengumpulkan hal-hal yang tidak kita butuhkan. Kepemilikan yang berlebihan ini menambah stres, kekhawatiran, dan beban dalam hidup kita. Ingin menjadi sedikit lebih bahagia hari ini?
Coba sekarang buka lemari atau laci dan mulailah menantang konsumerisme dalam hidup Anda. Keenam, hadir dalam sebuah hubungan. Robert J. Waldinger adalah seorang psikiater Amerika dan profesor di Harvard Medical School, di mana ia terkenal karena memimpin studi longitudinal terlama di dunia yang melacak kesehatan dan kesejahteraan mental sekelompok 724 pria Amerika selama 76 tahun. Ya, tentu usianya lebih daripada itu kan. Satu hal yang telah dia pelajari dan telah dikonfirmasi dalam penelitian di tempat lain adalah bahwa hubungan memegang kunci kebahagiaan. Hubungan dekat lebih dari uang atau ketenaran adalah apa yang membuat orang bahagia sepanjang hidup mereka. Studi tersebut mengungkapkan, ikatan itu melindungi orang dari ketidakpuasan hidup, membantu menunda penurunan mental dan fisik, dan merupakan prediktor yang lebih baik untuk hidup yang panjang dan bahagia daripada kelas sosial, bahkan genetika. Kita semua bisa mengambil langkah untuk menjadi teman yang baik, dan teman yang baik cenderung menarik komunitas yang sehat. 7. Kembangkan kebiasaan sehat. Makan yang sehat, olahraga teratur, berhenti merokok, bekerja dengan sungguh-sungguh, sering berdoa, dan tidur yang cukup. 8. Lihatlah keluar dirimu sendiri. Mengejar diri sendiri adalah hal yang wajar. Kita tidak perlu diingatkan untuk mengejar kepentingan diri sendiri. Anda mengejar aktualisasi diri, promosi, seolah-olah itu tertanam dalam gen. Tetapi jalan yang paling efisien menuju kebahagiaan dan kepuasan yang langgeng bukanlah dengan melihat hanya pada kepentingan diri Anda sendiri, tetapi juga pada kepentingan orang lain. Ketika kita mengalihkan fokus kita dari diri kita sendiri, kita menjalani kehidupan dengan makna yang lebih besar dan kontribusi yang lebih besar. Ketika kita melayani orang lain tanpa mempedulikan apa yang mungkin kita terima sebagai balasannya, kita mengalami yang namanya keindahan cinta tanpa pamrih. Love is just to give.